Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak di pembelajaran PPKN. Pada pembelajaran hari ini, kita telah masuk pada tema 5, subtema 1. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati pada setiap tanggal 28 Oktober. Nah, maka dari itu anak-anak, simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, kita akan mempelajari mengenai Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Anak-anak, Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Nah, para pemuda tersebut berasal dari berbagai suku di Indonesia. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya didapat dan diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, diselenggarakan Kongres Pemuda untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ayo kita simak Sumpah Pemuda sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dalam kongres ini, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, mempererat persaudaraan, yang kedua, mewujudkan kerukunan, yang ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras, dan yang terakhir, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, jadi 4 hal tersebut merupakan manfaat yang akan kita peroleh. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indies Party atau disebut dengan IP. Adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwe Denker. Kemudian
Tjipto Mangkusumo dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Partij berani mengkritik pemerintahan Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Dan Indische Partij juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena anggotanya berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Indische Partij merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mereka bersatu untuk mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Anak-anak, apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu terus dilakukan sampai sekarang. Selain melalui organisasi, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Yang terakhir, yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Anak-anak, keragaman yang tidak disikapi dengan baik dapat menyebabkan perpecahan. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan. Selanjutnya, anak-anak, usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Negara Indonesia sering juga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan pemerintahan daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi dan kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berikut ini merupakan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah belah. Upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Anak-anak, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan cara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia.
Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya yaitu ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, kemudian mengikuti upacara bendera serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Nah, hal itu merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.